Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi duminas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin waktu iman sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam telah memberikan jaminan kepada hambanya. Ketika kita berada di dalam agama Islam, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan, ketentraman, baik di dunia ataupun di akhirat. Malah Islam memberikan jaminan bukan hanya kepada kita sebagai umat Islam, termasuk kepada umat-umat non-Islam yang tidak beragama Islam pun dijamin tidak akan diganggu selama mereka tidak mengganggu. Dalam catatan perang di zaman Rasulullah SAW, baik syariah ataupun ghazwah, tidak pernah Islam memulai melakukan penyerangan, peperangan, pembunuhan terhadap orang-orang kafir. Tapi mereka yang selalu memulai, selalu membuat makar dan membuat rencana yang munkar. Malah Islam bukan sekedar memberikan jaminan kepada manusia saja, termasuk kepada alam dan penghuni alam lainnya selain manusia. Allah menurunkan kasih sayangnya dalam wujud Rahman Rahim. Dengan Rahman Rahim, semua makhluk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kafir tidak pernah kelaparan, sekalipun musyrik rezekinya selalu ada. Malah terkadang kita mendapatkan fakta-fakta yang ironis. Rezeki, kesejahteraan, kemajuan, kehebatan begitu mudah menimpa kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang jauh dari persoalan-persoalan keagamaan. Tapi biarkan kehidupan-kehidupan itu berjalan, karena Rasulullah SAW menjanjikan lahum fid dunya walakum fil akhirat. Bagi kalian, bagi mereka di dunia, dan bagi kalian adalah di akhirat kelak. Karena itu sebagai umat Islam kita harus merasa bangga ketika kita berada pada agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita diatur. Aturan-aturan atau nizam yang ada di dalam syariat Islam bukan untuk mengekang, bukan untuk menghinakan, bukan untuk membatasi, tapi lebih kepada memberikan jaminan keselamatan dan ketentraman bagi kita. Dalam Islam diatur bagaimana hak dan kewajiban. Diatur unsur-unsur kepemilikan. Ini hak siapa, ini kewajiban siapa. Sampai persoalan-persoalan sekecil apapun dalam ajaran Islam diatur, tiada lain. Bukan untuk mengekang keinginan, tapi lebih kepada Allah ingin memberikan keselamatan kepada Islam dan kepada makhluk lainnya. Makanya Islam adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menumbuhkan cinta dan kasih bukan untuk manusianya saja, tapi juga untuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena itu Islam sebagai agama yang di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya ada aturan-aturan mana yang disebut perintah dan mana disebut larangan. Sehingga ketika Islam seseorang semakin mantap, agama Islam semakin kita yakini, maka hidup kita akan semakin tentram, semakin nyaman, dan semakin menenangkan. Sebaliknya ketika Islam tidak hadir di dalam diri kita, maka diri kita menjadi diri yang penuh dengan kegelisahan, diri yang penuh dengan kerisauan, hidup yang dibumbui dengan rasa khawatir dan rasa takut, dan tidak pernah ada ketentraman dalam jiwanya. Sekalipun hartanya berlimpah, sekalipun jabatannya tinggi, sekalipun kekuasaannya menjanjikan,
Ketika agama tidak ada, maka kehidupannya menjadi kosong dan hampa dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus merasa bangga, harus merasa bahagia berada di dalam ajaran Islam. Karena Islam di dalamnya ada aturan. Dengan aturan hidup kita menjadi bisa lebih tertib dan lebih nyaman. Jangankan kita melanggar aturan-aturan Allah, melanggar aturan manusia saja, jalan menjadi macet, lingkungan menjadi tidak sehat, dampak buang sampah di mana-mana, terjadi banjir di setiap hujan. Karena tidak ada aturan penebangan pohon, maka terjadi kemarau panjang jika kemarau hadir. Sebaliknya akan terjadi banjir di mana-mana ketika hujan tiba. Kenapa? Aturan-aturan manusia tidak dibakukan. Apalagi ketika kita melanggar aturan Allah. Tapi tetap, walaupun banyak orang-orang yang melanggar akan aturan-aturan Allah, bukan berarti dihinakan langsung oleh Allah. Banyak di dunia orang-orang yang diberikan istindraj. Banyak di dunia orang yang mendapatkan istindraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah natara, taat natara, maksiat na gede, tapi hidupnya sejahtera. Kesehatannya malah tidak terganggu. Ekonominya malah tidak pernah menghadapi krisis. Maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, barang siapa yang dimudahkan dalam urusan rezekinya, tapi dia dijauhkan dari melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa istindraj, itu adalah istindraj. Jadi menurut bahasa kita adalah sungkunan. Jadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pun perlu introspeksi. Jangan pernah kita merasa nyaman dengan rezeki yang Allah berikan. Jangan sekedar kita senang dengan kesehatan yang Allah masih berikan kepada kita. Jangan juga pernah merasa bangga terus ketika kita diberikan kesuksesan dalam berbagai urusan. Tapi tanya diri kita, ibadah kita sudah seperti apa? Ada ibadah tara, anu wajib diperlambat, anu sunat dilewat, yang lainnya juga seringkali diabaikan, sementara rezeki Allah tidak pernah henti. Batur wae anu rajin ibadah loba penyakit, batur wae anu taatnya yang maksimal banyak kekurangan, sementara diri kita diberikan kelebihan dan tidak pernah diberikan kekurangan oleh Allah. Bari ibadah kita asal-asalan. Itu hati-hati. Itu bisa jadi sebagai istijab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin waktu iman sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam dijadikan oleh Allah sebagai agama yang sempurna. Apa yang tidak ada di dalam ajaran Islam? Tidak ada persoalan yang tidak terjawab dalam ajaran Islam. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi dalam ajaran Islam. Tidak ada kesulitan di dalam ajaran Islam. Malah kata Allah di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Dalam kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya di dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Berulang kali Allah menyampaikan. Artinya apa? Allah memberikan jaminan kepada kita. Allah memberikan garansi kepada kita bahwa ketika kita di dalam Islam, maka kita berada di dalam kesempurnaan. Makanya Islam sebagai agama yang telah disempurnakan sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu. Ayat itu turun berdasarkan dengan berakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai tugas Rasulullah untuk menerima dan juga Rasul menyampaikan kepada umatnya. Dan tidak berapa lama Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini ajaran Islam tidak pernah berubah. Dan jangan sampai kita membuat aturan-aturan baru, membuat perubahan-perubahan dalam beragama. Agama itu selalu mengacu kepada urusan Alkitab was sunnata rasulihi,
dan Rasulullah memberikan jaminan, "Main tamasaktum bihima lan tadilu abada." Selama kalian berpegang teguh terhadap dua pusaka, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran wa sunnata rasulihi, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin waktu iman sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Islam pun telah menggugurkan agama-agama yang lain. Dulu muncul Zabur, Taurat, dan Injil, berlaku pada masa kenabian tertentu. Ketika Al-Quran datang, semuanya dimansuh, dihapus. Maka yang berlaku adalah aturan-aturan baru, konun baru, nizam baru, dan syariat baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika syariatnya dijalankan, Islam tidak akan memberikan beban dan tidak memberikan penderitaan bagi kaumnya. Kalau kita hari ini menyaksikan banyak persoalan-persoalan di umat Islam, maka kuncinya adalah syariat Islam. Ketika syariat Islam dijalankan, maka Islam akan berjalan dengan baik. Islam akan berjalan dengan normal. Tidak ada dalam dunia yang disebut dengan kelaparan ketika syariat Islam dijalankan. Ketika infak, sedekah, apalagi zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang kita miliki, itu dilakukan oleh umat Islam, Islam dijamin tidak akan pernah ada kelaparan. Penelitian telah membuktikan bahwa ketika infak, sedekah, zakat ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki kewajiban, itu akan bisa mengalahkan pendapatan pajak di negara kita sendiri. Jadi pajak itu nggak ada apa-apanya ketika dibanding dengan perolehan infak, sedekah, dan zakat. Bank-bank konvensional itu akan terkubur dengan sendirinya ketika perekonomian umat Islam dibangkitkan. Niaga-niaga umat Islam itu akan menjadi jaminan bahwa akan mengalahkan niaga-niaga kafir, niaga orang-orang non-muslim. Jadi kita tidak mesti demo rutin, demo setiap ada kasus pelecehan agama, penistaan agama, kemudian kita demo anti produk Amerika, anti produk Perancis, gitu ya, anti Yahudi. Tidak usah. Kalau umat Islam ekonominya jalan. Nah, kita pun tidak bisa dengan serta-merta melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan umat Islam sendiri. Satu sisi melawan Yahudi, melawan non-muslim, kita berdikari dalam urusan ekonomi. Tapi tidak bisa didadak, tidak bisa mendadak kita memboikot persoalan-persoalan ekonomi. Kalau air mineral kita masih dari Perancis, kalau produk teknologi, piranti komunikasi kita dari Yahudi, gak bakal bisa. Kenapa? Karena umat Islam masih memiliki PR yang cukup banyak, PR yang harus dikerjakan oleh umat Islam sendiri. Hadirin waktu iman, kemudian Allah pun mengajarkan kepada kita tidak ada paksaan dalam urusan agama. Dikarenakan Islam ini adalah agama kesadaran, maka kita pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang muslim, mau tidak mau, sam'an wa ta'atan, imma ahabba au kariha. Kita harus membangun listening kita harus membangun ketaatan kita. Mungkin terhadap persoalan yang kita suka, ataupun terhadap persoalan-persoalan yang tidak kita suka. Persoalan ketaatan merupakan persoalan yang mesti kita lakoni karena sebagai konsekuensi. Makanya di Al-Quran ditegaskan, wa man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Mau menjadi seorang mukmin yang sejati, silahkan. Mau menjadi seorang kafir yang sejati pun, kata Allah, silahkan. Dek iman geraprak, dek kubur geraprung. Artinya jangan sampai kita menjadi penengah. Ketaatan tidak terwujud, tapi pengakuan terhadap Islam ada. Itulah orang-orang munafik.
Orang munafik ini muncul sejak zaman Nabi. Muncul komunitas Abdullah bin Ubay bin Salul. Di zaman para sahabat muncul Abdullah bin Sabah. Di zaman sekarang muncul Abdullah lain. Dan orang munafik itu KTP-nya Islam karena dia juga mengerjakan sholat. Tapi apabila sholat dia sholat kusala, sholat dengan penuh kemalasan. Orang munafik ibadah haji, iya. Orang munafik menjalankan umroh juga. Orang munafik berkurban, iya. Tapi mereka tidak total dalam keislaman. Dalam momen-momen tertentu dia menjalankan, dan dalam momen-momen tertentu dia lebih banyak tidak menjalankannya. Jadi yang mereduksi, mengkontaminasi, meracuni, mewarnai tidak baik Islam ini adalah munculnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini seringkali menelikung, menipu. Pada saat-saat tertentu, pada momen-momen tertentu, dia datang ke umat Islam, dia hadir di masjid, dia muncul di majelis ta'lim. Kenapa? Karena dia punya kepentingan. Setelah itu selesai, dia tidak terlihat lagi batang hidungnya. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita, jadilah mukmin yang konsisten, jadilah seorang muslim yang loyal. Bangun prinsip di dalam hidup kita, iskariman aumut syahidan. Jadilah manusia yang mulia ketika kita harus hidup, dan jadilah seorang syahid ketika Allah mewafatkan kita. Barakallahu alaihi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin wa iman sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Munculnya komunitas, kelompok atau perorangan yang menista agama. Katakan menista agama Islam. Dari mulai membuat karikatur Nabi, menuduh Nabi sebagai orang yang memiliki hasrat tersendiri, termasuk menyalahgunakan ayat-ayat Allah, dan juga memberikan tuduhan-tuduhan yang keji dan hina terhadap umat Islam sebagai teroris. Bukan hari ini saja, tapi dari dulu juga sudah muncul tuduhan terhadap Nabi Nuh. Di Al-Quran digambarkan Nabi Nuh dianggap orang gila karena membuat perahu di musim kemarau. Nabi Muhammad juga pernah dituduh sebagai ahli syair. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran adalah syair. Yang ditulis dalam Al-Quran adalah sebuah puisi. Dan ayat Al-Quran juga dituduh oleh mereka orang-orang kafir sebagai ayat-ayat untuk menggembirakan Muhammad, untuk keuntungan umat Islam. Apalagi ketika melihat ayat-ayat yang bisa dipandang oleh mereka merugikan kepada satu pihak, maka muncul juga tuduhan-tuduhan dari orang orientalis. Islam agama yang tidak adil. Kenapa? Karena mereka mempelajari hukum waris lizakari mislu haddil unsayain. Karena laki-laki mendapat dua bagian perempuan, mereka menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak bijaksana. Kenapa? Karena perempuan tidak dihargai. Mereka pun masih memanfaatkan dengan cara menghina ayat-ayat yang lain. Artinya bahwa penistaan, penghinaan ini akan tetap ada, akan terus ada. Walaupun demo kita, demo dunia, walaupun boikot kita, boikot internasional terhadap perekonomian mereka, mereka akan tetap membangun rencana, membuat makar, dan mewujudkan agenda-agendanya untuk memerangi umat Islam. Jadi jangan heran kalau dulu muncul Arswendo Atmawiloto, muncul Salman Rushdie, muncul sekarang Emmanuel Macron, atau mungkin besok hari, lusa nanti, minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun depan akan muncul lagi orang-orang yang menista agama Islam. Tentu sebagai umat Islam kita harus melakukan perlawanan. Tapi perlawanan kita, perlawanan yang bukan emosional, harus perlawanan yang rasional. Bukan perlawanan yang penuh dengan emosi, tapi dengan solusi. Bagaimana solusi-solusi yang harus kita bangun agar Islam menjadi agama yang kuat.
Tidak cukup kita dengan demo anti Amerika. Kalau minum kita masih merek tertentu, kalau HP kita juga masih merek tertentu yang mereka produksi. Nah, di sinilah barangkali kita kembali ke Islam. Catatan yang pertama, bangun kesadaran beragama. Ketika kesadaran beragama muncul, maka orang akan bermain dalam tataran agama. Kita akan merasa nyaman dan tenang dalam beragama. Ini jadi persoalan pertama yang ada di umat Islam itu adalah persoalan kesadaran. Kesadaran ini kurang muncul. Banyak orang yang anti sodako, anti infak, maunya tuh diberi, senangnya jadi mustahik, tidak ingin jadi munfik, mutasodik atau muzaki. Ketika persoalan ini tidak muncul, maka Islam tetap akan menjadi komunitas yang miskin. Kenapa? Al-Islam mahjubun bil muslim, kata seorang sahabat. Islam ini bisa terpuruk, Islam ini bisa mundur, Islam ini bisa tidak berdaya, bukan karena orang-orang kafir, tapi karena umat Islam sendiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan beragama penting bagi kita, paham terhadap persoalan-persoalan agama. Mungkin kita tidak melaksanakan ibadah sunnah, mungkin infak sedekah kita masih jarang dilakukan karena persoalannya bukan kita tidak punya uang, tapi banyak orang yang tidak paham dalam persoalan agama. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita, cari ilmu, pahami ilmu, amalkan ilmu, dakwahkan ilmu. Karena kata Rasul, ingin sukses di dunia, cari dengan ilmu. Ingin sukses di akhirat, cari dengan ilmu. Ingin sukses dunia dan akhirat itu pun cari dengan ilmu. Kemudian kita pun mesti melakukan program-program kaderisasi untuk kader-kader dan generasi-generasi kita. Untuk Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, untuk Islam menjadi agama yang umatnya mandiri. Maka kalau kita mungkin sudah kadaluarsa, sudah tua, tapi kader-kader kita, generasi-generasi kita harus menjadi generasi yang paham terhadap persoalan agama. Karena itu didik anak-anak kita pendidikan agama. Silahkan masukin kepada lembaga-lembaga pendidikan agama. Kalaupun tidak mau ke sekolah pesantren ke agama, beri mereka pendidikan agama di lingkungan masyarakat kita. Kalau anak kita juga masih tidak mau, panggil guru ngajinya ke rumah kita agar anak kita ngerti agama. Hari ini banyak masyarakat yang mulai membangun kesadaran ternyata agama itu penting. Mereka menitipkan anaknya ke pesantren, rela anaknya berasrama, ridho anaknya tidak pulang setahun, dan siap menanggung berbagai risiko material. Tapi itu cukup atau tidak? Belum selesai. PR kita adalah ketika anak kita dititipkan di asrama, di pesantren, maka orang tuanya pun di rumah harus membangun budaya-budaya pesantren. Islam sebagai agama yang banyak memperhatikan persoalan-persoalan kaderisasi mengajarkan kepada kita, siapkan generasi-generasi yang akan datang. Makanya Allah ingatkan kepada kita, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim zuriyatan li'afa. Hendaklah merasa khawatir apabila kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Bangun 3 perkara kata Allah. 1, khofu alaihim. Harus merasa khawatir dengan kader-kader dan generasi kita. Kita khawatir karena teknologi semakin canggih. Modernisasi tidak bisa dibendung. Tantangan dulu kita yang hari ini usianya 40 tahun ke atas tidak seperti anak-anak sekarang. Makanya kata Rasul, adibu auladakum fa'innakum khuliqu li zamanin ghayri zamanikum. Didik anak kalian karena anak kalian akan berbeda dengan kalian, memiliki zaman, situasi, suasana yang berbeda dengan kalian. Yang kedua, paliyat taqulloha, bangun keagamaan, perintah mereka melaksanakan ibadah. Anak-anak yang ribut di masjid itu anak-anak yang tidak dibarengi dengan orang tuanya. Kalau mereka anak bapak-bapak mungkin bisa dibawa ke bawah, duduk dengan kita, dicari sababara kali kita mual ngadangu, karena mereka tidak mendapatkan pendampingan. Mungkin orang tuanya kerja, mungkin juga orang tuanya tidak ke masjid, mungkin juga orang tuanya berbeda ke masjidnya. Kita tidak pernah mencela mereka, tapi mereka butuh kepada pendidikan, pendekatan
dan bagaimana kita mengkondisikan mereka. Yang terakhir, wal yaqulu qawlan sadidan. Bangun generasi dengan komunikasi, dengan silaturahim, dengan perkataan-perkataan sadidan yang penuh dengan kelembutan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang memiliki konsisten, loyal dalam menjalankan perintah-perintah Allah, loyal juga untuk menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kesabaran kepada kita semua atas musibah dan ujian yang diberikan kepada kita. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.